أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا رئاسة. Mudah-mudahan SD tingkat 2 diberikan kenyamanan, ketenangan, keselamatan, dan mudah-mudahan menjadi anak yang jadi idola kepada orang tuanya, terutama membanggakan sekolah. Makanya marilah kita bersama-sama membaca surat Yasin, kita niat dengan terus ikhlas melakukan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, bersyukur Rasulullah ketika namati awalnya dalam yang sama-sama wal maghfirah fi dunya wa dunya wal akhirah wa li kulli natin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahna Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna sadar dan ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wal muttaqin was sahabati wat tabi'in wal ulama fil amil wal musannifin muhsinin mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikati wal muqarrabin sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jalan radhiyallahu anhu ila Hasan Sayyid Abi Hasan Sayyid wa ila Sultan Wali Songo wa bil kudus sunan Kalijogo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma yaqulu jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masajidil ardi ila mawliya batiya wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhi masyaykhina wa asatidatina wa liman tamana hahuna wa bikutul ahli jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibarat suratul Fatihah, ibarat suratul Fatihah, ibarat surat Yasin. Ya Allah, kami mujatina hajat dunia, ahli jamaah hajatnya keluarga SD Penratu dan anak-anak ini.
حجر الدنيا وحجر الآخرة السلام والعافية مع السعادة والمقبولة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأنقاض فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. إذا غفرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم صامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية له الأرض الميتة أحييناها وأنبتنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمله أيديهم ولا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمنذر القدير الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن أذنوا غيرهم فلا تطيع لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا وما دعا إلى آخره وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ما لم يشاء الله فتحا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخوا في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا آباؤنا الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم أيها المجرمون ألم أحمد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم سبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فانطلقوا صراطا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كان فيهم فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون ومن نعمره نكسه في الأرض أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أولئك الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله الكريم. Di negeri Bencar dalam keadaan sehat walafiat. Kita syukur bersama dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita membaca sholawat kepada beliau, senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, telah di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati,
Ini sudah jam 2 kurang 15. Sesuai jam. Oh iya tak kira. Itu Kita tak kayak sepakat snack. selesai jam 10. Maghrib, wah keren. Wali murid kelas itu nih mau kelas 4, oh semangat. Padahal bukan kelas 6 ya. Biasanya saya semangat kelas 6 loh Bu. Oke, alhamdulillah. Sepakat ya, maghrib ya. Oh, buatan Bu, nasi dong. Subuh dari saya. Ya, pokoknya saat tetapi pun mungkin buat cekap ya rampung, betul ya. Oke, Bismillah. Hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala dan juga dari komite bahwa kita sama-sama untuk ngaji, sama-sama untuk belajar. Namun saat ini pun dimulai, ini bagi ngecek riyen kelas mana yang jumlahnya paling banyak rawuh. Nah, kalau dari nyaki nek dereng juta satu persatu. Jadi kelas 6 paling berkelas 6 saya katakan Bapak Ibu. Lompat nomor sebagian nih. Oke, turunkan. Makasih. Kelas 5 Bu. Oh ya, akeh kelas 5 kok ya. Oh, matur nuwun turunkan. Kelas 4. Alhamdulillah banyak juga. Kelas 3. Wah, banyak juga. Kelas 2. Oh, kelas 2 yang apa? Bapak Bapak. Lo nak datang pergi tiang. Kelas 1. Oh, ini sudah double-double. Oh, panjang saya kakak kelas 5, adik kelas 2. Oke. Makanya tadi sudah angkatan kelas 5 kan. Kamu bagus ya, nanti ya. Oke, alhamdulillah kita sudah bisa bersama-sama di sini dalam rangka untuk belajar bersama-sama. Bapak Ibu, dari depankan niki kula Itu tuh speaker. ulangi lagi. Jadi tekankan sedikit nanti sama komunikasinya berhenti. Kalau pengajian mungkin nanti di hal yang lain yang akan bisa memberikan banyak hal. Kalau memiliki memenuhi undangan kegiatan parenting, kegiatan orang tua yang membersamai putra putrinya di rumah. Oke, termasuk nanti kalau ada hal-hal yang bisa kita aplikasikan dan sesuai dengan agama kita, sebagai saya muslim, yang saya sampaikan banyak berkaitan dengan agama Islam. Oke, bagian agama lain nanti menyesuaikan dengan ibadahnya. Pola asuh saya berikan judul tiket. Kalau nanti maringin niki tembrikin apa beres? Penagih Bapak Ibu paling murid tembrikin apa perang sebelumnya? Oh iya, yang kelas 6 dulu itu sama anak-anak. Oh iya, itu materinya agak berbeda. Kalau yang semuanya lengkap ngambil niki ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah kalau ambil kok udah dulu. Mungkin mana rezekinya ke atas insyaallah. Amin. Kalau mau sakit itu pas terus. Jadi nekat pokoknya jam 7 kudu tekan gon karena danane jam 1. Alhamdulillah sakit derek yang sini. Tidak apa-apa. Iya. Mudah-mudahan dapat berkah eksploitasi untuk kita semuanya. Amin. Nggih Bapak Ibu, niki kula Muhammad Zainadi, MA niku saking UGM. Kalau MS niku saking Pramuka. MA itu Magister of Science, Magister of Arts, Psikologi Bapak Ibu. Lalu MS itu mahir siaga. Jadi yang sudah ikut KML, Pramuka itu ada di kelasnya juga KMD untuk SIM pertama, dan KML untuk SIM kedua, untuk mengambil spesialisasi. Dan itu saya ngambilnya dengan siaga. Berbeda nih kalian langsung lanjut di KPD untuk jadi pelatih untuk melatih adik-adik yang menjadi pembina. Lalu terakhir kemarin di Kaliurang ikut KPL. KPL itu kursus paling terakhir di Pramuka, kursus pelatih pelatih. Bapak Ibu dari kalau ini janjani pun kalian Butati itu sudah ngomong. Karena Butati itu termasuk perjuangan bahkan guru pulau beliau saat di Ngaglik
karena sama-sama di kepala sekolah dan juga baru di kepengurusan K3S di Kecamatan Aceh. Dan saat ini beliau memiliki pulau di Gede dan tinggi. Jadi ngapunten saya enggak nanti guru ini buatan. Jadi sekarang terlalu baik dipakai. Saat dari pun mulai lanjut, pulau balik ngecek mulai. Ini survei kemarin juga saya tanyakan. Bapak Ibu di mana-mana kalau mesti tante tentang ini. Putra itu Bapak Ibu mesti sudah lahir, leres? Ya memang lahir orang ini ya. Maksudnya pun yang punya anak lebih dari 5 bulan katakan Bu. Pak. Betul saya isi. Bosannya kan? Oh, kenapa dereng? Oh, kalian dereng. Belum ada. 5 pas. Dereng? Oh, enggak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau support sebanyak 3. Oke, aku juga. Mesti rata-rata yang lain loro. 1. Oh, betul. Bu, ini loh sebabnya kenapa sekolah-sekolah itu banyak yang direkrut gara-gara produsennya berhenti memproduksi. Lah KB sudah mengikuti KB keluarga berencana sehingga hanya 2. Salah betul-betul salah. Leres karena memang mengikuti aturan pemerintah. Tapi biar sempurna ditambahin karena 2 itu kata pemerintah cukup. Kalau 3 lebih baik, 4 sehat, 5 sempurna. Maka yang baru 2 ditambahin biar lebih baik. Maka nanti pulang dari sini masuk ke bapaknya, Pak, mau berapa pengajian? Dari ini kan sempurna. Bahwa dia mau orang sempurna, awak dia lebih baik. Maksudnya, awak dia bertelur kurang loro. Bapak langsung jawab, oke siap. Langsung tancap gas, malamnya langsung olahraga. Nek kalau meeting ini Bapak Ibu baru lebih baik. Kurang juga kalau Bapak Ibu di sini kita akan bareng-bareng belajar terkait dengan pola asuh titip. Titip itu apa? Titip. Kita ke sekolah ini titip anak kita kepada sekolah. Di tempat ngaji juga kita titip anak kita kepada yang ngajar ngaji. Karena kita tidak selamanya namanya juga titip. Kalau orang tua titip terus pasrah bongkokan itu sebenarnya bukan orang tua yang baik. Dianggapnya sekolah seperti bengkel. Motornya rusak, lebih kebeng, metu jadi api. Bukan sekolah itu beda dengan bengkel. Maka kita titipnya ini tidak hanya sekedar titip, tapi ada titip yang beralasan. Titip yang ada konsekuensi. Apa itu? Ini kegiatan yang kita lalui, gak usah juga penting. Nah, yang penting ini Bapak Ibu. Apa itu? Jadi peserta yang hebat sore ini, walaupun sebentar saja nanti. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu niku pun cetok, nek dikon mendel insyaallah mendel. Tidak boleh bicara kecuali diminta, apalagi bicara sendiri. Contohnya menonton sih ngomong diri itu jadi masalah. Ditakoni, Bu, ini gimana nih mau kenal siapa ya? Iya mau ngajak ngobrol. Lah sampe kira nang dhuwur. Contohnya malah minggir, Bu, medeni malah proses ketok barang. Ya, yang kedua pahami dan yang paling penting lakukan untuk menuju kebaikan. Lakukan perubahan untuk menuju kebaikan. Jangan hanya menjadi yang seperti ini Bapak Ibu. Seolah-olah fokus, dom-dom, bahkan mengalir air yang deras di sini. Tapi tidak ada perubahan apapun terhadap diri kita, maka kita hanya akan dapat rugi. Maka Bapak Ibu, jika kita harus berhasil, alangkah pentingnya pertemuan ini, mari jangan kita sia-siakan. Dan alhamdulillah di sini kita dibersama oleh bapak-bapak kita yang senior, bapak-bapak yang sudah banyak makan garam. Nanti kalau keluarga sekalian itu mohon dimakan. Oke, aturannya bagaimana? Pertama kita harus bisa fokus. Karena biasanya ibu-ibu itu sulit sekali untuk bisa fokus pada satu hal. Karena manusia super itu ibu-ibu. Karena apa?
Satu waktu namanya ibu-ibu bisa melakukan 4 pekerjaan sekaligus. Nek bapak siji ya siji. Apa contohnya? Ibu-ibu pas tenggelam sambil masak, niku bisa 4 hal dengan langsung. Goreng tempe, set, isih karo ngomong ya iso, digendong. Isih karo dianan ki ya iso. Harus sama badan. Ngomongnya isih karo nonton TV. Saya ikan bareng apa tau pencet lewati itu karena yang dilihat gitu. Itu seorang ibu. Maka fokus perlu dilakukan dalam rangka apa? Kita belajar bareng, termasuk fokus ketika pendampingan pada anak kita. Yang kedua, HP yang masih ada di tangan Bapak Ibu bisa di silent terlebih dahulu, karena nanti kalau berbunyi bergetar, ada suara deringnya, nanti ada denda yang muncul. Dendanya pinter, 1 kali dering 50.000. Nah, sekarang di silentkan dulu. Nanti terus kalau dikumpulkan uangnya, masukin amplop, ditulis dengan yang kata-kata besar. Sumbangan tidak ikhlas. Karena banyak terpaksa. Oke. Berikutnya, berpikir yang positif kepada teman kanan, kiri, depan, belakang, termasuk khususnya kepada yang sedang berbicara. Entah kiri, jangan jam ini. Aku wis paham ya ngono kuwi. Nggih, tapi iki kula namung ndereke guru kula nek ditibali guru boten boleh bantah. Karena sing nibali kula guru kula berarti maka kula kesini berbagi kebaikan. Bapak Ibu, kula namung bisa belajar yang menyampaikan hal yang nyata baru bisa pendampingan anak hanya maksimal kelas 2 SMA. Yang ke atasnya masih sebatas teori. Karena anak saya yang tertinggi baru kelas 2 SMA. Jadi kalau saya bicara tentang prakteknya itu baru sampai di kelas 2. Yang selebihnya hanya sebatas teori. Bapak Ibu sudah lebih dari itu karena anaknya ada mungkin sudah kuliah, bahkan ada yang sudah keluarga. Terus Bapak Ibu, wonten sing ingkang sampun gadah putu. Wonten nggih? Nah, itu malah luwih mantep lagi. Ibu sampun gadah putu? Nek ngono kok mau nunjuk-nunjuk arep. Oke, berpikir yang positif untuk kebaikan kita. Baik, kita mulai. Semua orang akan menginginkan bahwa dirinya ketika ada salah maka segera untuk minta maaf. Sesuai dengan firman Allah Al-Quran Surat Al-Imran ayat 133, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita punya salah kepada keluarga kita, maka kita usah memberikan gengsi untuk minta maaf. Termasuk punya salah kepada anak kita. Itu sebagai latihannya kita melatih pada anak-anak kita. Sehingga anak kita kan juga mau minta maaf kalau dia punya salah, karena orang tuanya mau juga melakukan itu. Termasuk ketika pendampingan dek, bojo ngono to, ngajine kok dinakalin terus to. Lah mau. Lah wong aku kan tak gini salahnya dene nangis. Lah kok tak sendiri ngopo? Ya apa-apa, bercanda. Nah, ini jenenge kleru. Kasihan akhirnya nonjol ngapura, minta maaf. Apa lho, Bu? Ibu ada jadi salah ora-ora atau jadi ngapura kok gak? Akan dibalikkan pada diri kita karena kita kalau punya salah juga tidak mau segera minta maaf. Maka kalau kita ada salah segera minta maaf kepada siapapun, tidak menunggu. Lah kan gengsi, masa orang tua ngapura orang anak rasudi. Justru akan ditulis juga anaknya minta maaf nih rasudi. Baik, kita mengingat anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, sama guru hormat, ketika belajar di kelas taat, juga suka mengaji, sama teman-temannya bisa memimpin, dan ketika diminta tolong mau bersegera untuk membantu. Setelah sholat tidak lupa mendoakan kedua orang tuanya, termasuk mendoakan para guru-gurunya. Tetapi pada kenyataannya masih ada sebagian anak dari kita itu ketika dikasih nasihat malah justru manengi. Nek ngomong karo wong tuwa iki sing alon. Apa? Sing alon. Apa? Sing alon. Ini orang tua cara memberikannya betul. Tapi kadang ada orang tua ngasih contohnya kurang pas. Lek, mbok sing sabar nek ora dine iki. Monggo tak sabar ora. Sabar kan ini ngomongane kowe. Sing ngandani dhewe ora sabar.
Karena kalau bentak-bentak tuh suaranya tinggi. Dan ini bisa dilakukan oleh anak kita dengan apa? Karena dia pernah melihat, bahkan mungkin nggak hanya pernah, sering dia melihat seperti ini. Maka yang paling utama dalam diri kita adalah memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Nih, anak usia SD malah sudah berkumpul, malah melakukan hal yang tidak baik, merokok berjamaah. Bisa dilakukan? Bisa. Kalau tanpa pengawasan orang tua yang baik, ini akan bisa luput dari pengawasan kita. Anak SMP apalagi pada jam kosong, nggak usah nunggu jam kosong, orang yang ngajak keluar, Bu, maaf izin sebentar. Kemana nak? Ke kamar mandi. Ya, satu-satu. Ya, yang keluar satu. Tapi selang 1 menit, Bu, izin. Apa? Kamar mandi. Dan tadi belum kembalikan satu-satu. Aku hanya satu kok, Bu. Kelompok gila oleh. Keluar. Lama-lama ngumpul di belakang kamar mandi yang belakang seperti ini. Itu kalau kita tidak kontrol, maka ini akan bisa luput dari pengawasan kita. Akhirnya ketika gede yang terjadi seperti ini. Tawuran kemana-mana. Tapi di Jogja adalah kalau tawuran itu sudah mulai menurun. Tapi yang muncul berikutnya adalah kelitih. Ini lebih berbahaya lagi. Siapa yang bisa mengawasi itu semuanya? Kita sebagai orang tua. Maka pada nyanyian dulu itu bagus itu. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik angkat. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Itu kalau dilakukan betul akan menjadi keluarga yang harmonis baik. Bahkan kalau saya tak tambahin versi yang kedua, satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ibu, tiga-tiga juga sayang ibu, satu, dua, tiga sayang ibu. Betul, ini jadi salah bu, betul. Artinya selain yang tadi pertama, anak-anak juga ditandaskan bahwa sama ibu itu penghormatannya harus lebih dibanding dengan yang lain. Maka biasanya ibu-ibu itu kalau ibu cerewet itu normal. Kalau ibu yang tidak cerewet malah bukan normal. Makanya bapak-bapak itu kok dalam sejarah dan juga pada survei antara usia bapak-bapak sama ibu-ibu lebih banyak usia ibu-ibu yang masih ada. Artinya apa? Bapak-bapak lebih banyak duluan daripada ibu-ibu. Artinya janda-janda lebih banyak daripada juda-juda. Kenapa? Karena memang ibu-ibu itu punya peluang yang besar untuk mengungkapkan isi hatinya dan langsung loss. Sementara bapak-bapak diampun. Apalagi bapak harus ngomong pelan, diampernya banyak, ibunya ngomongnya keras dan banyak. Kamu nyetak-nyetak berapa? Pakai ngomong, orang berdua, untuk nak unjuk nama kerja. Bapaknya jauh, itu tak kerja meneh. Begitu kerja berangkat, pulangnya sore di kita. No, mengsa ini. Jangan turu. Bapak itu semua petekol, tapi harus bales sih doramani. Karena kerjaannya yang begitu dan dapatannya juga segitu. Lama-lama main banting terus. Sedangkan disantai den, itu otak sarafnya di sini putus satu, jeder. Sentak sekali putus satu lagi jeder. Lama-lama putus semua. Sehingga buatan heran kalau bapak-bapak banyak yang duluan itu gara-gara disentali gitu. Tapi buatan ibu dan Riki itu ibu di sana. Ibu sini jos baik cerewetnya untuk kebaikan. Terus ya, alhamdulillah. Kayaknya saya mau jumping itu dia berdina nyetak ini. Boten itu bercanda kalau malah aku dipanggil udah cilik ngomong kayak barang. Maka kita harus ada solusi yang kita bangun bersama-sama. Apa itu? Solusi kita adalah membentuk sikap mandiri kepada anak-anak kita. Dimulai dari anak kita yang paling kecil. Karena apa? Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan masalah dan tugas-tugasnya. Maka kalau ada anak kita yang belum bisa mandiri, usia sudah mulai kelas 3, 4, apalagi sudah kelas 4, kita harus mulai menyusun. Jadwal kok iso dhewe, ini kita harus mulai waspada. Karena sudah kelas 3. Kalau kelas 1 masih terbimbing.
masih didampingi. Kelas 3 harus mulai dilepas pelan-pelan. Karena apa? Melatih untuk mandiri. Bisa dikomunikasikan dengan gurunya. Bu, namun saya kalau tangkut nih, lari kalau betul buku terus apa betul deh? Mau bu, jangan kalian karo dino Selasa, padahal ini dino Rebo. Oh, memang betul kalau dampingnya bu, jenengan yang mau tangkut nggih, mangke kan mau jadwalipun. Kalau pun mulai melatih bikin, oh nggih bu, maturun mangke kula sanjani. Ini akan menjadi komunikasi yang baik. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ada komunikasi dengan gurunya, terlebih hanya suka menyalahkan, maka jadi masalah yang berikutnya muncul. Solusinya salah satu dengan filosofi titik. Titik itu dia masrake, tapi masrake yang berkomitmen dan punya tanggung jawab. Kita mencari satu-satu. Titik. 1. Tega. Mas, masa kon tega karo anake? Lah kon terus kok apa? Maksudnya ngeten. Tega di rumah. Apa itu? Memberikan tugas pekerjaan rumah untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab. Dan terus kita tidak memanjakan pada anak kita, walaupun kita orang yang super punya. Karena apa? Justru kalau kita berikan tugas yang ini akan melatih kemandirian pada anak-anak kita. Ada loh orang tua yang begini, nah rasa nyuci kemana-mana tanganmu, nek lecet malah nanti sakit. Baru mau masak bantu, mau goreng, orang sana, mbok wedoke, maksudnya itu membantu. Gorengnya mau kecepatan minyak kamu malah pelan eman-eman ayo. Arep bantu nyuci orang oleh goreng, arep nyapu orang oleh. Ini justru malah menjadi pemanjangan yang tidak berefek baik kepada anak kita. Kemudian tidak berikan sesuatu yang dapat mengganggu perkembangannya pada masa depan secara berlebihan. Contohnya apa? Diberikan keleluasaan pada anak memegang HP seluas-luasnya. Ini akan dijelaskan. Wah, tapi otoritasi tetap ada di orang. Ya kan jarene duitnya dhewe. Hasilnya dari katanya dari uang lebaran dijawab. Kowe nek lebaran tak tajak mubeng tetep tau nek duit. Jawab nanti tapi kan aku bisa muter sendiri. Lah kowe nek tak lahir ya wis iso lahir. Jangan lahir karena Allah. Wah. Nah, walaupun demikian, HP tetap ada batasan. Nyun sewu kalau anak sudah full bebas dengan HP, ini jadi penyakit yang berikutnya. Apalagi yang dia suka main game online. Apalagi sekarang gak hanya anak, orang tua juga ada yang kecanduan namanya slot. Betul slot, alhamdulillah. Gue juga hanya ketas namanya. Jenis itu dia juga gak tahu karena gak penasaran untuk membuka. Termasuk TV, game. Ini juga kalau diberikan secara berlebihan akan mengganggu mentalnya anak kita. Lantas bagaimana penyikapannya? Membuat konsensus, buat kesepakatan. Nah, kamu boleh main HP sehari sekian jam. Waktunya jam sekian sampai sekian. Wah, mas masih ngomong perang itu yang ngomongin cara nih. Pelan-pelan disampaikan. Nah, tujuan kita mau ngapain toh pegang HP itu? Lumayan. Dan mainan tadi boleh dengan cara waktunya diatur. Lihat HP ku dewe. Ya tapi kan yang berikan ibu. Duitku dewe ya. Ya mau sih bener duitmu. Tapi nek ramah ibu tetap rasa. Emang ibu bisa mainin HP? Ya aku ya kok udah iso. Tapi disimpan dulu. Nanti kalau dipakai boleh. Kalau ada tugas, nah beda lagi ceritanya. Kalau ada tugas dari sekolah boleh. Tapi itu sifatnya pinjam. Yang namanya pinjam selesai segera dikembalikan. Jangan sampai lolos betul dengan HP sampai tidur HP dicolongi. Itu jadi masalah berikutnya. Oke. Melatih hidup sederhana harus dilakukan. Termasuk sekali Bapak Ibu memang memberikan tugas yang rutin. Contohnya apa? Dia nyapu. Walaupun anak laki-laki tetap tugas itu kalau memang anaknya hanya laki-laki. Nah, pokoknya ibu dialog setiap sore dirimu nyapu halaman ini. Dirimu nak karena naik terus begitu biasanya di rumah. Dirimu yang di dalam kamar mandi. Ya wes tak ganti yang dapur dirimu. Dibagi tugasnya. Dalam rangka apa? Melatih tangan. Termasuk asalnya juga disuruh. Nah, piringnya nang dapur akeh.
anak sing dablek daun nyaut gitu. Ya iyalah ibu kan memang persewaan piring. Maksudnya yang kotor tuh lo banyak. Terus Biasai. aku kan jalan aku susah. Ya apa pola ya. Yang misalnya piringnya pecah satu, kita pasti gak akan marah. Kecuali piring yang pecah semua. Berarti orangnya tuh dikasih beban tanggung jawab untuk melatih teman. Termasuk menjauh kadang salah ada orang tuanya nggak mau diikuti. Kelas 1 sama gurunya diingatkan, nah latihan ikut bantu orang tua ya. Ya Bu Guru siap. Sampai di rumah bilang ibunya lagi di kamar mandi atau di tempat yang untuk nyuci. Anak tetap apa? Aku sama guru belum bantu. Ya terus Mau bantu. apa? Nyuci. Rasa malah kesuwen. Ada gula kayak malah repot genit dong malah mau rampung. Gimana kan? Anaknya sudah mulai pengen membantu, tapi orang tuanya nggak beri kesempatan. Ini jangan salahkan anaknya, nanti kesehatan gimana? Nah, ini kotor cuci, jarinya rawleh, kok bulan baik, jari kesuwen. Maka diberikan dulu caranya, diambilkan ember satu yang kecil, berikan batu 1 atau 2 cukup. Nih cuci ya. Wah ibu kok banyak? Ya, bukan gede. Kalau bisa kamu udah gede, duitnya kan. Jadi satu opiok-opiok, Bu udah selesai. tenang toh. Makanya. Jadi kita jadi nggak sabar. Jadi ini hampir dilakoni hampir banyak orang tua. Dia membaca. Termasuk di dapur Arab melu apa itu? Masak. Itu kok dua dicerewetin. Rasa yo kesumpah itu. Bapakmu udah makan. Udah usah gitu. Ya gini. Diangkat dengan kursi, delok bisik. Itu salah satu caranya, delok bisik. Tapi anaknya ya podo ae. Ibu, aku genting. Akhirnya jadi masalah yang muncul berikutnya. Tapi dia harus dipahamkan pelan-pelan bahwa melatih itu memang harus. Termasuk yang saya bagi anak yang sendiri harus pernah yang namanya latihan masak. Masak nasi itu harus pernah. Kalau zaman kita dulu masih pernah, kalau saya mengalami masih pakai kayu bakar. Sekarang kok aneh kalau pakai kayu bakar. Pasti pakai rice cooker Magicom. Minimal juga bisa masak nasi pakai Magicom. Karena ada kejadian kita nyata saking orang tuanya yang sangat sibuk dan juga memang tidak pernah melatih anaknya sampai pernikahan tuh nggak pernah yang namanya masak nasi ya nggak pernah. Begitu menikah sing lanang ninggal ide ya gua di sarapan sama ibu anak Astagfirullahaladzim. Kayak moras cooker berhasil nongkono dibaca. Tapi selama ini mas saya tahu siapa? Nenek kurang masak, GoFood. Maka tugas kita melatih dan mendidik. Laki-laki pun sama, harus pernah yang namanya melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tiga di rumah, tiga di sekolah. Di awal kelas 1 barangkali Bapak Ibu pernah mengalami anaknya yang nggak mau langsung masuk, nangis, nggak berani dan sebagainya. Maka kita harus tega dengan kondisi itu, pasrahkan pada gurunya, kita tega untuk meninggalkannya. Yakin itu kalau dilakukan dengan serius, hanya dalam waktu seminggu sudah aman terkendali. Tapi kalau ibunya masih awal, Jadi terus tinggal maka kamu trauma. gurunya itu sudah paham dalam menangani insya Allah. Maka harus tega. Termasuk tega kita bersusah payah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jangan malah nyalakan gurunya. Anjir nak guru kelas kapan itu tugas terus. Jadi seseorang siapa toh? Dikomunikasikan, Bu, betul nih, ini ada tugas saya kok cerita ada tugas begini. Gurunya kan jawab, Bu, maaf ada tugas sama berkelompok.
Iki lho masalahnya kelompoknya kadang ini segawe main kuwi wae. Nah makanya orang tua tinggal mengkomunikasikan. Jangan bilang begini, aceh guru gitu kan rasa garamnya main sakit tondok aku. Wah ini berarti ngajari saya buatan benar. Makanya betul ke sekolah tenang dia karena sudah punya bodyguard di rumah. Kami sekolah ditanya sama beliau, nah tugasnya mana? Bosan garap guru. Bilang kamu nggak pernah digarap. Kata ibu nggak apa-apa kok nggak digarap. Jangan gitu. Kalau ibu marah nanti tak bilang gitu. Nah ibu marah apa? Ganti marahin bukunya. Jadi kalau sesuk nek Bali ngomong karo ibu gawe sekolah dhewe. Nggih, artinya Bapak Ibu, kita harus bareng-bareng di sekolah ini. Ada guru, ada murid, ada orang tua, terus satu lagi masyarakat. Ini harus bermanfaat. Sehingga nanti anak-anak kita akan terlatih dengan baik. Ada hal yang tidak baik di masyarakat untuk dibicarakan dalam rangka membentuk hal yang positif, akan menjadi kendala yang positif, akan menjadi hal yang baik. Contoh, misalnya ada anak perempuan sudah usia gede, ya, sudah usia mau menikah, tapi belum menikah, tetapi di desanya itu wirawiri boncengan karo masyarakat, tapi bukan satu, gentenan ijolan gitu loh. Hari ini karo si A, besok karo si B, besoknya karo si C, tapi seminggu itu ajeng loh. Senin ya karo kain, Selasa karo kain, Rabu karo kain. Ini jadi perbincangan yang tidak baik kalau disampaikan. Artinya dia akan merasa, oke, terus tak mandiri ternyata itu nggak baik. Kalau bunyinya kalau keluarganya betul nopo-nopo, nah itu bunyinya kalau wong sing betul dikenal terus gentenan itu. Kalau di masyarakat terjadi itu, atmosfernya akan baik sama-sama mengawasi. Termasuk Bapak Ibu, kita harus menjaga anak kita berlatih hidup mandiri. Misalnya kalau di sekolah atau di pondok dilepas, ya kita tega dalam melepaskan. Karena kita tujuannya adalah membuat anak kita berlatih untuk bisa ikhtiar dan ikhlas. Kalau kita sudah punya rencana yang baik, maka harus ada ikhtiar. Ikhtiar di rumah bagaimana? Yang mendampingi saat di rumah, terutama yang kelas 6 yang jauh. Karena besok akan ada SPJ di bulan Mei. Kita harus bisa meluangkan waktu berikhtiar untuk mendampingi anak-anak dalam belajar. Termasuk kelas 1 juga demikian. Yang lain. Kalau kita meluangkan waktu, anak kita juga pasti akan mau melakukan itu. Contoh, sudah bersepakat jam 7:30 itu jadwalnya benar. Maka Bapak Ibu tinggal panggil, nah sini, Bu, jam piro iki? Tengah apa? Jadwalmu ngopo? Sini, kalau kamu bisa berusaha, nanti kamu tidak boleh kena nanti lama-lama anak kita